Misalkan ada dua buah benda, yang satu masanya 1 kilogram, kemudian benda yang kedua adalah masanya 10 kilogram. Jika ini dijatuhkan pada ketinggian yang sama, maka menurut Aristoteles, benda yang masanya 10 kilogram itu yang akan lebih dulu sampai di tanah. Sehingga menurut Aristoteles bahwa gerak benda ini tergantung daripada massa benda. Dan ini sudah berlaku sampai ratusan tahun pemikiran itu melekat. Pada saat kemudian muncul ilmuwan Galileo Galilei, itu membuktikan dan menyimpulkan bahwa gerak benda jatuh tidak bergantung dari massa benda. Dia tidak sekadar memberikan asumsi ngomong seperti itu, tapi dia melakukan percobaan yang berulang kali. Apa percobaannya? Percobaannya itu adalah dia menjatuhkan benda yang mempunyai massa yang berbeda, tapi dari ketinggian yang sama, yaitu dari menara Pisa. Ternyata menemukan dari hasil percobaan itu, kedua benda itu sampai di tanah bersamaan. Gitu. Dan pendapat Galilei ini tidak langsung diterima pada saat itu. Ya. Butuh waktu sampai ratusan tahun kalau nggak salah. Ya, sampai ratusan tahun, baru kemudian ilmuwan-ilmuwan lain juga mencoba dengan percobaan yang sama, ternyata menghasilkan hasil yang sama. Ya, baru kemudian pembuktian Galileo ini diterima oleh masyarakat ilmuwan. Sehingga percobaan ini, Galileo ini adalah mematahkan pendapat dari Aristoteles itu sendiri. Nah, inilah fisika. Jadi tidak sekedar asumsi, tapi butuh percobaan untuk membuktikan pendapat itu. Nah, fisika itu juga menjelaskan dari berbagai fenomena alam, yaitu secara makroskopis, secara garis besar, maupun mikroskopis yang kecil. Nah, fenomena alam yang makroskopis bisa dijelaskan dengan hukum fisika klasik, seperti karakteristik gerak benda, gravitasi, gerak planet, dan lain sebagainya. Ya. Yang secara mikroskopis bisa dijelaskan dengan konsep fisika kuantum, seperti karakteristik atom, radioaktivitas, dan gerak elektron, dan lain sebagainya. Abad ini itu teori-teori fisika berkembang, seperti penemuan partikel Higgs boson, ada kemudian gelombang gravitasi, dan semuanya ini adalah apa? Menunjukkan bahwa ilmu fisika terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, sehingga dengan belajar fisika kita bisa mengikuti perkembangan teknologi dan bisa memahami konsep fisika apa yang digunakan dalam teknologi tersebut. Misalkan pada teknologi transportasi, di Jepang itu ada muncul kereta Shinkansen, itu bergerak dengan kecepatan berapa? Hampir 600 km per jam. Artinya apa? Dalam 1 jam kereta itu bisa menempuh jarak 600 km. 1 jam 600 km. Sekarang ruang lingkup fisika. Apa sih yang dipelajari dalam fisika? Yang pertama secara garis besar ada 4 ya. Yang pertama adalah mekanika klasik. Ini adalah cabang fisika dasar yang membahas mengenai gerak benda dan gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, pada mekanika klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu tentang statika, membahas tentang keadaan benda diam, kemudian ada kinematika, membahas tentang benda bergerak, serta dinamika, yaitu membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda. Tokoh dari mekanika klasik ini adalah Newton, dengan terkenalnya hukum 3, hukum 1, hukum 2, hukum 3 Newton.
Kemudian yang kedua adalah termodinamika. Apa itu termodinamika? Termodinamika itulah cabang fisika yang mempelajari tentang kalor dan suhu serta hubungannya dengan usaha dan energi. Di sini dalam termodinamika itu ada digunakan dalam lebih ke teknik ya, teknik kimia, teknik fisika, kimia fisika, dan teknik mesin. Seringnya adalah di mesin karena di situ ada mesin Carnot, mesin Otto gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah elektromagnetisme. Apa itu? Ini adalah merupakan cabang fisika yang membahas tentang teori medan listrik dan medan magnet serta hubungan keduanya. Nah, di situ membahas tentang partikel yang bermuatan listrik tapi dalam keadaan diam, itu nanti elektrostatika, dan ada elektrodinamika, aliran muatan listrik. Ada juga membahas tentang magnet dan ada induksi magnet. Kalau muatan elektron ya tentang listrik itulah. Induksi elektromagnetik maka ada bel, ada generator gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mekanika kuantum. Ini adalah cabang fisika dasar yang menggantikan mekanika klasik di dalam pembahasan pada tataran atom dan subatom. Nah, dasar dari mekanika kuantum itu adalah energi itu tidak kontinu, yaitu berupa paket atau kuanta energi. Nah, sekarang penelitian secara garis besar dalam bidang fisika itu ada fisika partikel tentang atom, ya, ada fisika zat terkondensasi, ada fisika atomik, molekuler, fisika optik, fisika astrofisika, ini bintang-bintang dan fisika terapan. Nah, ini adalah 4 ruang lingkup di fisika. Nah, tadi di awal sudah jelaskan bahwa untuk menjelaskan fenomena-fenomena ada, maka butuh penelitian. Supaya apa? Supaya hasilnya menjadi hasil yang ilmiah. Maka di situ menggunakan yang dinamakan dengan metode ilmiah. Yang merencanakan. Yang pertama metode ilmiah. Langkah-langkahnya merencanakan penelitian ilmiah dalam bidang fisika. Misalkan di sini. Maka yang pertama adalah penelitian akan dimulai dengan merumuskan masalah dulu. Jadi merumuskan masalah, ada masalah apa? Dirumuskan. Nah, masalah itu sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Dan masalah penelitian biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Pertanyaan ilmiah merupakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya berupa pernyataan, bukan jawabannya iya atau tidak. Nah, pertanyaan ilmiah ini yang harus dijawab dengan melalui percobaan. Contoh misalkan, bagaimana hubungan antara tekanan ke atas pada fluida? Fluida itu zat alir, bisa air, bisa minyak goreng, dan volume benda. Kenapa? Semua benda yang dimasukkan dalam fluida itu akan menghasilkan gaya ke atas. Misalkan ada sebuah bak mandi yang besar, diisi penuh, terus kamu nyemplung di situ, blung gitu, maka kamu akan mendapatkan gaya ke atas. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan ada air yang tumpah. Bagaimana hubungan ini antara volume benda dengan volume air yang tumpah? Nah, maka ini butuh penelitian. Maka kita merumuskan tujuan dulu. Nah, tujuan dapat berupa suatu pernyataan tentang apa yang akan kita lakukan. Nah, ini akan memudahkan. Karena apa? Dengan menggunakan pengetahuan awal,